Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan mereka, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manhaj yang sahih dalam hal mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bukan an-nafyul mutlaq wal itsbatul mutlaq. Fala budda an yakuna an-nafyu ma'al itsbat. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan secara keseluruhan, tidak menafikan secara mutlak dan tidak juga menetapkan secara mutlak. Akan tetapi di sana mesti ada an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Sebab kalau menafikan semata jatuh dalam bid'ah mu'attilah. Nah, kalau kita menetapkan semata berarti jatuh dalam fitnah atau bid'ah al-mumatsilah. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, maka untuk menghindari bid'ah ini dan penyimpangan ini, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti tariqatul Quran, metode Al-Quranul Karim, yang menafikan kemudian menetapkan. Menafikan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, ini menafikan. Lalu kemudian setelah itu ditetapkan wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar dan Allah itu al-basir, Maha melihat. Nah, setelah dinafikan lalu ditetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Ya, menafikan dulu sebelum ditetapkan. Baik. Qauluhu, perkataan beliau laisa kamitslihi, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ayatul muhkamatu min kitabillah azza wa jalla. Ayat yang muhkam ini, ya, bukan yang mutasyabihah, ayat yang jelas dari kitab Allah azza wa jalla. Ia dustur ahli sunnati wal jamaati fi babis sifat. Ini merupakan undang-undang atau pondasinya ahlu sunnah wal jamaah dalam bab sifat. Nah, pentahqiq kitab ini yaitu Alwi bin Abdul Qadir Saqaf mengatakan kalimat atau kata dustur ini kata dari Faris. Maknanya adalah qanun atau asas, undang-undang atau pondasi. Ayat yang muhkam ini dari kitabullah azza wa jal adalah merupakan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla qad jama'a fiha baina an-nafyi wal itsbat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggabung di dalam ayat ini antara menafikan dan menetapkan. Fanafa an nafsihil mathal atau al-mithla. Maka Allah meniadakan darinya adanya penyerupaan. Wa athbata li nafsihi sam'an wa basara. Dan beliau menetapkan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya pendengaran dan penglihatan. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan
ala anna al-madhhab al-haqq laysa huwa nafy as-sifati mutlaqan. Ini menunjukkan bahwa mazhab yang benar bukan meniadakan sifat-sifat Allah itu secara mutlak. Kama huwa sya'nul mu'attilah. Sebagaimana ini merupakan keadaan ahlu ta'til. Wala itsbataha mutlaqan. Dan tidak pula mazhab yang benar itu menetapkan sifat-sifat itu secara mutlak. Kama huwa sya'nul mumattsilah. Sebagaimana ini merupakan keadaan ahlu tamtsil. Bal itsbatuha bila tamtsil. Bahkan menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tanpa mentamtsil. Nah. Ya. Karena kalau kita mentamtsil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka jatuhlah dia ke dalam bid'ah. Kata Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Nah. Dan di sini kita melihat bagaimana balaghah dan keindahan bahasa Al-Quranul Karim yang merupakan cermin dari manhaj ahli sunnati wal jamaah fi babis sifatillah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Di sini dinafikan dengan global. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan tidak secara terperinci, tapi secara global. Karena menafikan sesuatu secara global itu ablaq, lebih mencapai kepada maksud daripada menafikan secara terperinci. Coba kalau dinyatakan laisa kamitslihi syajaratun, wa laisa kamitslihi insanun, wa laisa kamitslihi madza? Laisa kamitslihi malakun, laisa kamitslihi jinnun, dan seterusnya. Ini tidak menyampaikan kepada maksud secara maksimal. Paham ya? Karena terinci, malah kurang baik. Seperti itu. Kalau dikatakan laisa kamitslihi insanun, kurang baik. Iya kan? Kata salah seorang penyair apa? Alam tara annas amadha ya ikhwan annas sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda min al-asa. Kamu tidak lihat bahwa pedang itu pedang yang tajam, ya? Itu akan berkurang nilai dia kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam dari tongkat. Pedang lebih tajam dari tongkat. Bisa dibandingkan enggak? Hah? Kalau misalnya dikatakan pedang dari Sumatera lebih tajam dari pedang dari Jawa, mungkin. Ya kan? Karena sama-sama pedang. Tapi pedang sama tongkat. Apain tongkat mau dibandingkan dengan tajamnya pedang? Kalau dikatakan pedang ini lebih tajam dari tongkat, justru menurunkan dan merendahkan nilainya si pedang ini, ya kan? Nah, menunjukkan pedangnya itu tumpul, makanya dimisalkan dengan tongkat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Sedangkan kalau dirinci, itu dalam babul isbat. Dalam hal menetapkan dengan perincian. Wa huwa sami' wa huwal basir. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam hal isbat dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam babul isbat semakin dirinci, semakin menunjukkan kemuliaan sesuatu yang diberikan pujian tersebut. Fahimtum hadza? Nah, sedangkan kalau menafikan, cukup menafikan secara global. Sebab terkadang menafikan secara perinci itu justru menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Coba misalnya kalau ada seorang rakyat yang menghadap kepada seorang raja. Ketika dia di hadapan seorang raja, dia pun mengatakan, wahai baginda raja, sesungguhnya engkau adalah merupakan raja di raja. Misalnya dia memisalkan seperti itu. Wahai raja, baginda raja, saya betul-betul sekarang ini merasa yakin bahwa engkau tidak seperti monyet. Apa kira-kira tanggapan sang raja? Kekuasaanmu tidak seperti kerajaan semut. Apa kira-kira tanggapan sang raja? Dia akan mengatakan, wahai para prajurit, tangkap orang ini, gantung. Kenapa? Karena menyamakan antara raja dengan monyet. Kerajaanmu, wahai sang raja, nah, tidak seperti kerajaan semut. Betul memang, ya kan, tidak seperti kerajaan semut. Tapi kok dibandingkan antara kerajaan ini dengan kerajaan semut, nah tidak sama. Iya kan? Cobalah kamu kalau sudah punya istri, puji di hadapan istrimu. Wahai istriku, saya betul-betul demi Allah bersumpah, kamu tidak seperti babi wajahmu. Hidungmu tidak seperti hidung monyet. Bibirmu tidak seperti bibir serigala. Wah, ini didengar oleh istri, dia amuk sudah. Habis. Coba. Jadi betul memang seperti itu, tapi bukan pada tempatnya. Coba kalau kamu mengatakan, wah istriku, kamu, kecantikanmu ini tidak ada duanya di muka bumi. Coba kalau seperti itu. Dinafikan secara global. Nah, ketika mengisbat secara terperinci. Nah, kalau hanya mengatakan kamu cantik, ya kurang. Itu. Tapi kalau antum tafsil, ya, bibirmu seperti ini, lebih manis daripada anggur merah. Nggak tahu betul kan? Nah, hidungmu lebih indah daripada buah durian. Kalau betul, mungkin tambah marah nanti. Al-muhim kalau dalam hal perincian itu ditafsil, gitu. Bisa difahami ya kawan. Salah seorang penyair mengatakan, kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Kata penyair ini ada suatu kabilah, ya, yang kabilah ini tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Ini pujian enggak? Pujian, Mahmud. Pujian. Kabilah ini tidak pernah membatalkan janji dan tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Pujian enggak? Pujian? Nah, pujian ya kawan? Pujian? Penyair mengatakan kubayyilat. Kabilah kecil, tasghir kan, bukan kabilah. Kubayyilat. Kabilah kecil ini tidak membatalkan janji, tidak pernah membatalkan janji. Jadi kalau ada janji, mereka selalu menepati. Dan tidak pernah menzalimi manusia. Secara baik keadaannya apa? Seakan-akan itu pujian. Karena hanya sekedar menetapkan.
Makanya dalam hal menetapkan tanpa ada penafian belum tentu itu menunjukkan pujian. Syair tidak menunjukkan pujian, justru menunjukkan kerendahan qabilah itu. Dia tidak pernah membatalkan janji, tidak pernah menzalimi. Kenapa? Takut. Qabilahnya kecil. Paham? Karena qabilahnya terlalu kecil. Nah, kalau mungkin dia mempunyai kekuatan, dia akan batalkan perjanjian. Nah, dia akan sewenang-wenang terhadap manusia. Ini justru menunjukkan kekecilan dan kekerdilan dari qabilah tersebut. Bahwa dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sehingga ya kalau ada perjanjian haruslah ditepati. Kalau mereka dizalimi, mereka tidak berani. Mereka tidak mau membalas kezaliman itu. Mereka tidak ingin menzalimi manusia yang lain. Nah. Baik. Kemudian beliau berkata rahimahullahu ta'ala. Wa qad ikhtulifa fi i'rabi. Dan telah diperselisihkan dalam mengi'rab. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Ala wujuh, berbagai sisi terjadinya khilaf, perselisihan dalam hal mengi'rab ayat ini. Ya. Kenapa kok sampai terjadi perselisihan dalam hal mengi'rab? Coba antum perhatikan ayat ini ya. Sebab ayat ini kalau dibaca secara zahir akan menimbulkan iskal, problem sendiri. Ketika Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Antum sudah ketahui bahwa kaf itu harful jar. Apa faedahnya? Yufidu tashbih. Ya kan? Berarti apa? Tashbih. Maknanya apa? Mithl, ya kan? Menyerupakan. Nah, kalau kita terjemahkan ini secara zahir, maka kita mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai', ay laisa mithla sifatihi syai'un. Laisa mithla mithlihi syai'un. Ya kan begitu kan? Laisa mithla mithlihi syai'un. Berarti apa? Allah itu punya mithl. Allah itu mempunyai penyerupaan. Ada mithlullah, ada. Tapi mithlullah laisa kamitslihi syai'un. Mithlunya Allah, penyerupanya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Bisa dipahami? Dan ini batil. Allah tidak punya penyerupaan dengan siapapun, dengan apapun. Allah laisa lahu mithl. Tidak punya mithl sama sekali. Nah, kalau kita membaca secara zahir, laisa kamitslihi, seakan-akan kita menetapkan Allah itu punya mithlu. Ya. Tapi mithlunya Allah tidak seperti mithlunya sesuatu apapun. Paham? Bisa difahami? Wahai orang-orang yang mendengarkan. Fahamanallahu wa iyyakum. Ainul qalam. Naam. Ma indakum qalamus sabura. Laisa mithla yadihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun seperti tangan Allah. Yani yad ini, tangan ini, apa ini? Sifatun min sifati sifatillah. Dan tidak ada yang menyerupai sesuatu. Jadi pahami? Nah, kita ganti. Di sana ada sifat Allah yang namanya mithl. Allah punya mithl. Allah punya penyerupaan. Yaitu mithlullah, disebut dengan mithlullah. Ya. Penyerupaannya Allah. Ya, seperti yadullah misalnya. Iya kan, jelas kan? Tangan Allah punya. Nah, di sana ada mithlullah namanya. Penyerupaan Allah. Seakan-akan di sana itu ada Ada sesuatu sifat namanya Allah itu mempunyai sifat namanya sifat serupa. Penyerupaan Allah. Paham? Nah, kalau kita tambah laisa
kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai penyerupaannya Allah. Ini batil seperti ini. Seakan-akan kita menetapkan bahwa Allah itu punya sifat yang namanya apa? Mithlu, penyerupaan. Tidak benar. Paham? Hah? Bisa dipahami sekarang? Abu Mail. Nah. Makanya di sini para ulama yang menjadikan mereka khilaf. Ya, yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan mereka. Bagaimana membawa ayat ini dengan benar? Naam, ala wujuh, berbagai macam sisi. Asahhuha, yang paling sahih dalam hal membawa ayat ini, ya, dan menafsirkan atau menakwilkan ayat ini, annal kafa silatun zidat litta'kid, bahwa al-kaf itu merupakan penyambung tambahan, ya, yang faedahnya apa? Memberikan takkid, sebagai takkid. Jadi kaf di sini menurut beliau disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Kaf di sini adalah kaf zaidah. Tapi faedahnya apa? Faedahnya litakkid. Ya, ini maknanya apa? Laisa mithluhu syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kaf di sini adalah untuk memberikan takkid terhadap mithal. Lafaz mithal. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang betul-betul menyerupai, yakni yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaf kedudukan sama dengan mithal. Paham? Jadi kaf ini sebagai kaf zaidah saja, tambahan. Bisa difahami, ikhwan? Ini kata beliau yang paling sahih. Kama fi qauli syair, sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, laisa kamithlil fata Zuhairin, khuluqun yuwazihi fil fadaili. Ya. Tidak ada yang seperti pemuda, yakni kaf di situ tambahan untuk takkid. Maka tidak ada seorang pemuda seperti Zuhair dalam hal akhlak yang menyaingi dalam hal berbagai keutamaan. Zuhair badal. Naam. Fahimtum hadha ikhwan? Jadi insyaallah taala yang rajih. Nah, di sana ada yang lain. Ya. Dari pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan, ya, bahwa yang dimaksud dengan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa yang zaidah itu bukan kaf, tapi misalnya. Misal itu yang zaidah, yang tambahan. Berarti kalau begitu, ya, kalau kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, misalnya yang zaid, jadi seakan-akan dia mengatakan laisa kahuwa syai'un. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Seperti dia. Ini seperti Allah. Nah, ini maknanya betul. Maknanya betul. Ya. Paham ya, ikhwan? Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dari sisi mengatakan bahwa misal itu zaid. Nah, ini yang fihi nazar. Nah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum. Lalu mereka mengatakan bimithli, yakni misalnya zaidah. Asalnya fa in amanu bima amantum bihi. Nah,
Tapi ini juga nazar, makanya dibantah oleh sebagian para ulama seperti Abu Hayyan itu dalam Al-Bahrul Muhit membantah, ya, bahwa ya misal itu adalah isim. Nah, sedangkan isim tidak sepantasnya untuk dijadikan sebagai zaidah. Berbeda dengan kaf. Kalau kaf memang huruf, boleh untuk dikatakan kaf zaidah, boleh. Harf itu terkadang banyak huruf yang zaid, ya kan? Ma kadang menjadi zaidah, min kadang menjadi huruf tambahan, rubba, dan yang lainnya. Nah, al-ba, seterusnya. Tapi kalau isim tidak sepantasnya untuk dikatakan zaidah. Ya, nanti kalau begitu nanti akan terjadi takwil yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ini tidak benar. Ada lagi pendapat ketiga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan misal zat. Berarti mereka menyatakan dan menafsirkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, yaitu laisa kadzatihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zat Allah. Tapi ini pun tidak benar karena mithlu syai' laisa huwa kadzati syai'. Penyerupaan sesuatu, permisalan sesuatu bukan zat dari sesuatu itu. Bisa dipahami? Misalnya kita mengatakan orang ini serupa dengan si fulan. Ada orang serupa dengan Abdul Majid misalnya. Ya, si fulan ini Abdul Majid. Apakah orang yang serupa dengan Abdul Majid itu Abdul Majid itu sendiri? Bukan, Abdul Majid zat sendiri dan yang serupa dengannya pun zat sendiri. Paham ya, kawan? Al-misal laysa huwa kadzat. Nah, ada lagi mazhab yang keempat. Mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan misal di sini laisa kamitslihi syai'un, maksud misal adalah sifat. Sifat. Ya, berarti mereka menafsirkan firman Allah laisa kamitslihi syai'un ay laisa ka sifatihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah. Ya. Jadi ini beberapa akwal dari kalangan para ulama berkenan tentang i'rab dari ayat ini, dan insyaallah taala apa yang disebutkan oleh muallif ini lebih akrab pada kebenaran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna